Aji sengaja meninggalkan tempat keramaian menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari kafe. Saat tiba di dekat mobilnya, sebuah suara memanggilnya, "Ji, tunggu!" Yah, itu suara Reni yang baru saja memanggilnya, dan saat ini Reni terlihat sedang berdiri berjarak 2 meteran di belakang Aji. "Lu mau pergi lagi? Tinggalin gua gitu aja tanpa penjelasan apapun?" Aji cukup terkejut sambil mengerikkan keningnya, tak menyangka atas keberanian Reni berkata demikian. Sesaat Aji menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian membalikkan badan berhadapan dengan Reni. Saat mereka berpandangan, Aji mencoba melempar sebuah senyuman. "Kamu apa kabar?" kata Aji. "Lu mau kemana?" Dengan wajah penuh permohonan, Reni kembali bertanya ke Aji. Karena tidak mendapatkan balasan senyuman dari Reni, maka Aji dengan cepat memasang ekspresi datar. "Pulang," kata Aji bergumam. Reni maju selangkah. "Gue pengen nanyain sesuatu, boleh?" Sesaat Aji melihat arloji di lengan kirinya, sebetulnya hanya untuk menghilangkan rasa groginya saat Reni sudah berdiri berhadapan dengannya sambil menatap wajahnya dengan penuh haru. "Mau ngomong apaan ya?" tanya Aji saat kembali memandang wajah Reni. "Gue..." Belum sempat Reni menyelesaikan ucapannya, Budi dan ketiga gadis yang sempat bersih tegang dengannya ikut menyusul. "Sayang," Reni terdiam saat mendengar suara Budi yang berada di sampingnya, yang membuatnya makin terkejut saat tiba-tiba Budi sudah merangkulnya. Reni menoleh ke Budi, memasang wajah penuh tanya, kemudian memalingkan wajahnya kembali memandang Aji seperti ingin menjelaskan sesuatu. "Ji," Reni bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Terlihat salah satu dari ketiga gadis itu menghampiri Aji. "Oh iya, nama lu Aji kan?" Gadis itu mengulurkan tangannya mengajak Aji untuk berkenalan. "Gue Tari." Aji melirik gadis itu lalu mengernyit sebelum membalas bersalaman. "Aji," kata Aji, "kalau udah ada info mengenai semua biayanya silahkan hubungi nomorku," lanjutnya sambil mengalihkan pandangannya ke arloji di lengannya. "Ih, sombong amat sih Mas Aji," kata gadis itu sesaat membuat Aji kembali mengernyit. "Maaf, aku harus segera pergi. Kebetulan lagi ada kerjaan yang mendadak," kata Aji tanpa menghiraukan wajah cemberut dari gadis bernama Tari. Saat Aji kembali melihat ke arah Reni, ia tersenyum sesaat karena terlihat Reni mencoba melepaskan lengan Budi yang masih saja merangkulnya. "Lepasin gua, Bud. Gua mau." Belum sempat Reni menyelesaikan ucapannya, Aji menyela. "Ren, aku pergi dulu ya," kata Aji, kemudian membalikkan badan dengan cuek tanpa memperdulikan Reni yang menatapnya penuh harap. Setelah Aji melangkah pergi, terlihat Reni berusaha melepaskan diri dari rangkulan Budi. "Lepasin gua, Bud. Kenapa sih lu?" tanya Reni dengan mata yang menyala menatap Budi. "Ren, please," ujar Budi memohon. "Enggak, Bud. Gua udah nggak tahan lagi kayak gini terus. Lu tahu kan masalah gua sama Aji," ujar Reni membuat Budi menunduk. "Iya, tapi sorry, Bud. Gua harus minta penjelasan dari Aji," kata Reni saat Budi melepaskannya. "Cewek nggak tahu malu," cibir salah satu teman gadis pemilik mobil Yaris. "Iya, dasar." Reni tak peduli dengan cibiran orang-orang itu dan memilih mengejar Aji yang baru saja naik ke dalam mobil. Saat Aji berada di dalam mobil dan baru saja menstarter mobilnya, tiba-tiba pintu samping bagian kiri terbuka karena kebetulan otomatis lock-nya akan terkunci secara otomatis jika mobil sudah berjalan dengan kecepatan 2 km per jam, maka dari itu pintu yang memang belum terkunci segera terbuka. "Gua ikut." Aji terkejut saat mendapati Reni yang baru saja membuka mobilnya. Aji mengerutkan keningnya, akan tetapi belum juga bertanya. Reni sudah naik ke dalam mobil. "Kamu mau ngapain?"
Ayo buruan jalan, kata Reni saat mengetahui Aji ingin mematikan mesin mobil. Kenapa kamu ninggalin dia? Tanya Aji sambil menoleh. Gua udah putus sama dia, puas lu, jawab Reni dengan suara yang agak keras, membuat Aji terdiam sambil geleng-geleng kepala. Tiba-tiba terdengar kaca bagian samping kiri diketuk. Mending kamu bicarakan baik-baik dulu sama dia, Ren, ujar Aji sambil menoleh dan melihat Budi yang mengetuk kaca mobilnya. Aku nggak mau terjadi salah paham nantinya. Reni menatap wajah Aji dengan kesal. Salah paham apaan? Toh emang gua sama dia udah putus? Gak gitu juga caranya, Ren. Ternyata kamu belum berubah ya sejak terakhir kali kita ketemu. Reni terkepukul mendengar ucapan Aji barusan walau pelan akan tetapi sangat menusuk. Maksud lu, gua nggak pernah berubah gimana, Ji? Kata Reni sambil menundukkan wajahnya menahan gejolak di dadanya. Tingkah Reni seperti itu membuat Aji menggelengkan kepala. Menurut Aji, Reni sangat keterlaluan. Meskipun dalam hati kecilnya yang paling dalam ia tersenyum mengetahui bahwa Reni mengaku bahwa hubungannya dengan Budi telah putus. Akan tetapi Aji bukanlah seorang di mana ia melakukan hal yang membuat Reni terkejut. Tiba-tiba saja Aji membuka jendela kaca mobil bagian kiri. Karena posisi kaca dalam keadaan terbuka, akhirnya suara Budi terdengar cukup keras. Ren, kenapa lu jadi kayak gini? Tak mendapat jawaban, Budi membuka pintu mobil. Ren, dengerin gua dulu, ujar Budi, segera menarik paksa lengan Reni untuk turun dari mobil. Lepasin gua, Bud. Apa-apaan sih lu, ujar Reni. Udah, Bud, lu sama gua udah selesai, lanjutnya dengan nada keras. Sedangkan Aji hanya memperhatikan mereka dan siap-siap jika terjadi sesuatu. Ya, minimal dia nggak akan membiarkan Reni disakiti. Oh, jadi gara-gara ini cowok lu ninggalin gua gitu aja, balas Budi menghardiknya. Oke, Ren, gua terima keputusan lu, tapi ingat, gua nggak bakalan diam saja lu nyakitin gua kayak gini. Dan lu pikir gue nggak tahu apa yang lu lakuin di belakang gue, hah? Gue tahu, Bud, dan gue selama ini diam aja karena gue nggak mau ribut. Budi cukup terkejut mendengar pengakuan Reni barusan. Akan tetapi karena masih dalam kondisi emosi, Budi mencoba beralasan. Jangan memutarbalikkan cerita dan nyalahin gua ya, emangnya gua ngapain di belakang lu? Halah, lu udah punya cewek lain selain gua kali, Bud. Lu pikir gua nggak tahu? Jawab Reni, membuat Aji mengangkat bahunya dan enggan untuk ikut campur urusan mereka, sedangkan Budi hanya diam setelah ditembak seperti itu. Mana buktinya? Teriak Budi mencoba bertahan tanpa melepas genggamannya di lengan Reni. Udah lepasin gua, Reni mencoba melepaskan tangan Budi. Awas lu ya, brak. Akhirnya Budi menutup pintu mobil karena merasa malu.